penularan COVID ini sendiri lewat scaling itu cukup tinggi. Nah itu apa benar dok? Terus kalau misalkan benar, gimana dong untuk teman-teman kita dentizen yang sekiranya mau bersihin karang gigi di tengah pandemi ini? Oke. Halo dentizen, selamat datang di Ngobrolin Gigi, video podcast informatif yang ngobrolin dan ngejawab pertanyaan kalian tentang kesehatan gigi dan mulut secara santai. Saya Made Hendra, dokter gigi muda RSK Uner. Kali ini kita akan ngobrolin tentang scaling bersama dokter gigi spesialis periodontia, Dr. Made Debi Artika. Halo, selamat sore dokter. Bagaimana kabarnya? Sehat-sehat ya dok di Bali? Halo, selamat sore Hendra. Ya kebetulan saya ada waktu luang sedikit. Mohon maaf sebelumnya beberapa hari mungkin saya tunda untuk recordnya. Di Bali kita sekarang aman-aman aja, sehat semua. Semoga juga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Yes, sekarang dokter. Udah Hendra bilang sebelumnya, jadi ada beberapa dentizen nih yang nanya ke Hendra tentang pertanyaan terkait dengan scaling. Nah, jadi seperti kita tahu sendiri, scaling itu kan sebenarnya perawatan yang udah mayoritas orang itu tahu ya dokter. Tapi jarang dari mereka yang tahu bahwa scaling ini di tengah pandemi itu ada sedikit perbedaan seperti itu. Nah, makanya dari itu ada yang menanyakan ke saya, sebenarnya boleh nggak sih kita ini melakukan scaling di tengah pandemi? Maka dari itu saya undang dokter untuk di acara Ngobrolin Gigi series kedua yang membahas tentang scaling di tengah pandemi. Terima kasih ya dok atas kesediaannya. Oke, terima kasih kembali sudah diberikan kesempatan untuk menyapa netizen. Kita bicara tentang scaling ya? Iya dokter, mungkin dijelaskan dulu ke dentizen agar dentizen ini tahu gitu sebenarnya scalingnya apa gitu dok. Monggo dokter silakan. Baik, terima kasih. Jadi kalau di bahasa awam scaling itu adalah pembersihan karang gigi. Mungkin hampir semua juga sudah tahu. Jadi pembersihan karang gigi itu memang sangat penting. Jadi scaling itu adalah suatu tindakan membedah yang dilakukan untuk menghilangkan karang gigi, baik itu noda-noda atau stain, mungkin kita sebut stain, ataupun sisa makanan. Jadi kita berusaha untuk menjaga kesehatan tidak hanya gigi, tapi juga kita menjaga kesehatan jaringan penyangga gigi. Karena di dalam keseluruhan, di dalam mulut itu tidak bisa memisahkan antara gigi dengan jaringan penyangga gigi. Jadi saat gigi itu bermasalah, bisa jadi jaringan penyangga pun bermasalah, ataupun bisa jadi gigi itu tidak bermasalah, tapi jaringan penyangga giginya yang bermasalah. Itu sakitnya bersama dengan sakit gigi. Jadi kita harus benar-benar aware, kita harus sadar dengan kondisi kebersihan rongga mulut. Sebenarnya bisa kita bilang juga tujuan dari scaling ini itu untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut secara overall gitu dok ya. Apa kira-kira dampaknya kalau kita nggak melakukan scaling ini dok? Jadi apabila kita tidak melakukan scaling secara rutin, biasanya yang paling sering terlihat adalah gusi berdarah, jadi atau gingivitis, mungkin bahasa medisnya kita sebut dengan gingivitis. Fase-fase ada berapa fase gingivitis atau gusi berdarah. Tapi yang paling sering masyarakat itu akan sadar saat terjadi perdarahan pada saat menyikat gigi. Jadi itu udah fase agak lanjut dari gingivitis. Jadi tanda-tanda gingivitis kan kita biasanya kalau sikat gigi itu berdarah. Sikat gigi daerah tertentu akan mengeluarkan darah. Nah itu sudah tanda-tanda gingivitis. Jadi kita harus benar-benar sadar bahwa keadaan itu sudah mulai ke arah serius. Apabila tidak ditangani akan terjadi peradangan jaringan periodontal atau periodontitis. Jadi periodontitis itu nanti arahnya ke goyang ataupun nanti akhirnya gigi tersebut akan tanggal. Itu yang kita harus tahu, Hendra. Oke dokter. Terus sebenarnya proses scaling ini sendiri itu memerlukan apa aja sih dok? Mungkin disimpelnya kita pakai apa sih sebenarnya scaling ini? Apakah ada alat yang khusus atau ya mungkin bisa pakai alat tertentu gitu dok? Mungkin bisa dijelaskan? Yang biasa kita lakukan, jadi seorang dokter gigi untuk mentreatment pasien saat ini sering dilakukan adalah dengan menggunakan ultrasonic scaler. Jadi scaler khusus yang memang mempermudah dokter gigi sehingga karang gigi yang agak keras mungkin bisa lebih cepat kita membersihkannya. Kalau mungkin kita dulu di mahasiswa kita menggunakan manual, jadi ada alat khusus manual sebagai pembersihan karang gigi. Tapi saat kita menjadi seorang dokter, kita harus memberikan pelayanan yang memang benar-benar terbaik. Jadi kita menggunakan yang biasa kita gunakan adalah ultrasonic scaler. Jadi di sana ada pengaturan air, ada pengaturan getar dari ultrasonic scaler itu sendiri. Itu akan berlanjut pada nanti
ke arah tindakan scaling saat pandemi. Jadi kita bisa mengatur air agar tidak terjadi aerosol yang berlebihan. Itu Indra. Terkait dengan pandemi ini dok ya, kan kita tahu sendiri ya di pandemi ini kan udah berlangsung setahun gitu dok ya. Jadi tentu kebutuhan orang untuk membersihkan karang gigi itu tinggi gitu dok ya. Bahkan teman-teman saya sendiri yang DM di Instagram saya itu juga sempat tanya gitu. Karena mereka dengar sendiri juga seperti yang sudah kita jelasin di awal tadi itu, perawatan scaling ini kayak kurang direkomendasikan gitu dok ya, karena risiko penularan COVID ini sendiri lewat scaling itu cukup tinggi. Nah itu apa benar dok? Terus kalau misalkan benar, gimana dong untuk teman-teman kita dentisan yang sekiranya mau bersihin karang gigi di tengah pandemi ini? Pertanyaan yang menarik. Jadi memang di awal pandemi yang namanya COVID-19 atau coronavirus 2019 itu kan termasuk virus baru. Jadi memang harus benar-benar diketahui seperti apa transmisi dan lain halnya. Jadi awal pandemi itu memang ada surat edaran dari PDGI yang menyarankan untuk menunda suatu tindakan yang non-emergensi, termasuk scaling ini sendiri. Jadi emergensi itu apabila sakit gigi ataupun gusi berdarah yang tidak berhenti perdarahannya dan lain hal, itu kita masukkan ke arah emergensi. Tapi untuk scaling atau mungkin arah hal-hal yang estetik, kita lakukan penundaan. Jadi diarahkan seperti itu. Kita sudah ada beberapa hal atau tips untuk tetap bisa melakukan tindakan namun tidak mengabaikan prokes. Jadi suatu tindakan pembersihan karang gigi atau mengarah ke non emergensi sudah kita mulai lakukan, asalkan tidak mengabaikan prokes itu sendiri. Apa itu yang kita harus siapkan? Jadi yang pertama, kita rasa masker N95 kita harus gunakan, wajib kita gunakan. Jadi Google ataupun facial kita harus gunakan saat melakukan treatment yang menimbulkan aerosol. Jadi mungkin kita bedakan sedikit karena aerosol dengan droplet dari pasien memang kan berbeda. Kalau droplet dari pasien itu kan langsung keluar. Jadi kalau aerosol itu kan ada campuran antara air dengan saliva dari pasien atau air liur. Jadi mungkin saya rasa tindakan yang non emergensi seperti scaling sudah bisa kita lakukan asal kita menggunakan APD yang memang biasanya direkomendasikan. Yang pertama adalah level 3, jadi hazmat biasanya direkomendasikan, lalu masker N95, facial Google, sepatu kita menyesuaikan apakah itu menggunakan boot atau seperti apa. Dan saya rasa kita juga harus melihat zona. Jadi saat melakukan tindakan seperti non emergensi, kita lihat zona daerah dari penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi kalau memang zona orange, zona hijau, saya rasa sih tidak masalah. Tapi kalau zona merah, mungkin prokesnya lebih ditingkatkan, tapi tetap kita bisa melakukan asalkan prokesnya benar-benar fit gitu. Jadi pasien itu berhak untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi yang ditakutkan pasien dengan adanya transmisi, mungkin bawaan dari dokter atau bawaan dari perawat bisa berkurang. Jadi anggapan-anggapan tersebut bisa berkurang. Hendra izin simpulin dok ya, berarti kalau dibilang ini perawatannya nggak disarankan juga, ya benar juga sih karena kan non emergency. Tapi di tengah pandemi sekarang ini sebenarnya masih boleh kok untuk melakukan ini dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang sudah dokter bilang tadi kan. Karena kalau didiemin seperti itu juga nanti akan jadi parah juga dok ya, karena bisa nanti nyebabin gusi berdarah, terus juga nanti giginya jadi goyang. Dan kalau misalkan ada yang mau scaling pun juga pasti dari dokter giginya sendiri juga udah menerapkan protokol-protokol kesehatan ya, entah dari APD-nya sendiri ataupun dirinya level 3. Terus juga nakes sendiri kan juga udah divaksin dok ya, jadi istilahnya kemungkinan untuk cross infection atau infeksi silang itu juga udah mulai menurun lah seperti itu. Dan jadi masyarakat atau netizen ini nggak usah khawatir aja dok kalau misalkan mereka mau memeriksakan atau membersihkan karang giginya di tengah pandemi ini. Kurang lebih gitu dok ya berarti. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, oke dokter, ini rasanya udah kejawab ya berarti pertanyaan kita di awal. Sebenarnya boleh nggak sih kita ini melakukan perawatan scaling di tengah pandemi ini? Dan ini juga ternyata ada pertanyaan yang masuk dok ke DM IG saya. Kira-kira ada 4 pertanyaan nih terkait dengan scaling. Apa boleh saya tanyakan ke dokter?